Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya doakan semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan kedepannya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, bisa bermanfaat video-video yang sudah saya upload, bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat untuk teman-teman pemula, dan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas masih terkait dengan part yang ke-8 ya, terkait dengan metode atau teknik untuk melakukan sebuah perdagangan. Metode ataupun teknik untuk kali ini masih sama dengan part yang ke-7, yaitu FTT dan reversal, dimana ketika kita ingin melakukan suatu perdagangan maka kita harus mempunyai suatu metode ataupun suatu teknik ya, dimana teknik yang digunakan kita itu teknik FTT atau follow the trend. Ikuti tren yang sedang berjalan. Jika tren turun maka teman-teman ikutilah tren turun. Jika tren naik maka teman-teman ikutilah tren naik. Tapi sebelumnya saya selalu ingatkan kepada para teman-teman ketika kita buka market, hal yang pertama kita lihat adalah sebuah trennya. Hal yang kedua adalah level support dan level resistennya, di mana tren turun itu mengalami sebuah penurunan level resisten dan support-supportnya saling ditembus. Terus hal yang ketiga adalah tentang informasi-informasi daripada harga ataupun candlestick itu sendiri. Yang jelas awal periode candle-candle yang terlahir sebelumnya itu hanya sebuah referensi di mana kita mengetahui harga itu menginformasikan kemana, membawa arah informasi kemana, tetapi masih memerlukan suatu dukungan-dukungan seperti support ataupun resisten, seperti tren, ataupun perbandingan time frame 1 dan 5 menitnya. Dan saya selalu ingatkan ketika time frame 1 dan 5 menitnya itu searah, maka itu sangat mendukung sekali untuk kita melakukan perdagangan. Karena apa? Karena yang kita lakukan di binary option ini adalah perdagangan antara 1 dan sampai 5 menit ya. Kemungkinan kita hanya melakukan open posisi 1 menit, 2 menit, ataupun 3 menit. Bahkan paling lama pun itu 5 menit ya. Oke, tren sekarang lagi menuju sebuah penurunan, di mana penurunan-penurunan ini level resistennya itu saling menurun. Dan level-level supportnya itu saling ditembus satu sama lain. Artinya bahwa kita cukup mengikuti tren yang berjalan, kita cari titik idealnya ketika di saat seller itu mempunyai atau dilahirkan sebagai candle kekuatan, bukan pelemahan. Karena apa? Karena ketika kita mengambil sebuah konfirmasi ataupun melakukan open posisi di saat seller itu lemah, maka buyer itu akan mengambil alih ya. Jika sudah terjadi seperti ini teman-teman ya, tadi kan saya open posisi di sini di sini setelah candle ini ya. Ketika terjadi seperti itu, seperti ini ya, ini level support tertembus, ini level resisten, level resisten, level resisten. Maka teman-teman itu harus mengetahui ini adalah support, di mana support itu akan menjadi resist dia di sini. Dan di sini ada level support, maka kita tidak usah ragu keberadaan support ini. Mungkin sebagian kita itu merasa ragu ya, apakah support itu akan menjadi pemantulan atau akan menjadi atau akan ditembus. Kan polanya seperti itu. Tapi dengan keadaan level resisten itu saling menurun, level supportnya itu tertembus pada periode-periode sebelumnya, itu mengidentifikasikan bahwa seller itu kuat.
Apalagi di sini ada support yang sudah tertembus dan terbentuk resisten. Candle selanjutnya itu menginformasikan penurunan, ya. Maka ketika lahir seperti itu, maka teman-teman itu harus bisa ya. Sebelumnya saya sudah jelaskan tentang SBR, RBS ya. Ini adalah support, di mana support ini akan menjadi resist dia, ya. Ketika close daripada candle ini, saya melakukan open posisi sell. Karena apa? Saya melihat kekuatan seller itu luar biasa kuatnya. Ditambah lagi informasinya ini adalah penurunan. Oke. Walaupun di sini sebuah support, tetap ini tadi dalam prosesnya itu ada naik turunnya ya candle ini ya. Artinya support itu memang benar-benar membentengi. Tapi benteng itu tidak seberapa kuat sebab kekuatan seller yang dilahirkan, yang lahir itu sangat kuat. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lihat time frame yang 5 menitnya, di mana 5 menitnya itu baru saja menuju sebuah kenaikan. Di sini dia itu menuju sebuah penurunan. Apakah di sini dia bisa menembus support ini atau tidak? Ini adalah bukti rejeksi di mana harga ingin menurunkan level harga sampai serendah-rendahnya, tetapi belum bisa diterima ya oleh pihak bayarnya. Makanya bayar masih melakukan suatu rejeksi ke atas atau melakukan penolakan harga. Jadi polanya kita ketika sudah terlahir seperti ini, maka yang kita kantongin di 1 menitnya itu ketika kita open posisi buy, maka kita kunci sebuah supportnya terlebih dahulu. Ketika baru lahir support, maka kita bisa saja untuk open posisi buy di sini. Oke, paham ya teman-teman ya? Karena apa? Rejeksi di 5 menit tadi itu mendukung sekali, menurut saya ini ya, menurut saya mendukung sekali untuk suatu bahan di mana ketika harga ingin diturunkan di level serendah-rendahnya, pihak bayar ada perlawanan. Ya, pihak belum menerima bahwa harga itu akan turun serendah-rendahnya. Makanya pihak bayar itu masih ada perlawanan-perlawanan. Tapi kita jangan lupakan tren yang lagi berjalan seperti ini secara globalnya. Secara globalnya tren itu masih menuju sebuah penurunan. Jadi ketika kita open posisi melawan tren, walaupun sudah terbentuk sebuah support, ya, itu risikonya sangat-sangat besar lah. Ya, makanya saya tidak menyarankan ya teman-teman itu untuk melakukan open posisi berlawanan dengan tren. Itu sangat berbahaya teman-teman ya, sangat-sangat berbahaya. Jadi yang harus teman-teman pikirkan ketika ingin open posisi berlawanan dengan tren, itu memang benar-benar teman-teman menemukan sebuah pendukung, sebuah dukungan yang memang bisa diandalkan secara kekuatannya. Pada video-video sebelumnya seperti pada part ini ya, pada part pertama, part kedua, itu candle itu mempunyai bentuk, mempunyai sifat. Kita bisa membaca secara sumbunya. Terus pada part yang selanjutnya saya pun sudah menjelaskan tentang fungsi support dan fungsi resisten. Ya. Artinya kolaborasi antara candlestick, bentuk, sifat, dan membawa informasi kemana, dan kita padukan dengan support ataupun resisten, di mana support ataupun resisten yang baru lahir seperti ini, dia masih mempunyai perintah sifat memerintah ya, masih mempunyai sifat memerintah. Tapi ketika sudah lahir seperti ini, di belakang seperti ini, dia akan membentengi harga untuk naik lebih jauh lagi. Ya, bisa difahami teman-teman ya. Jadi pola kita itu mengkolaborasikan suatu dukungan-dukungan yang kita kantongi, yang kita kumpulkan. Ya, kita kolaborasikan. Kemana kekuatan itu akan mendominasi? Apakah kekuatan itu akan mendominasi untuk buyer ataupun untuk seller? Ya, bisa difahami ya teman-teman ya. Jadi tidak semata-mata informasi ketika lahir seperti ini. Contohnya informasinya ini adalah sebuah kenaikan. Kita langsung open posisi buy tanpa mengetahui adanya di sini ada apa. Ya.
Itu kalau menurut saya sendiri. Kalau menurut teman-teman, saya tidak tahu ya, karena gaya trading kita berbeda-beda. Silahkan jika cocok, jika apa yang saya sampaikan itu menjadi suatu analisa untuk membantu, ya silahkan dipelajari. Oke. Wujud-wujud daripada ini, sumbu-sumbu ini adalah wujud-wujud penolakan, di mana harga ingin diturunkan sebab kemungkinan tren ini turun, ya. Kemungkinan daripada 5 menit itu ada sebuah rejeksi juga, ataupun di 5 menitnya itu ada resist become supportnya juga, ataupun support become resist juga, ya. Itu yang membuat harga itu dia tidak mampu untuk turun, ya. Di time frame 1 menit di sini ada sebuah level support, di sini ada sebuah level resisten, ya. Jadi yang kita perhitungkan itu bagaimana harga ke depannya, ya. Ini saya mencoba untuk open posisi buy. Karena apa? Karena bentuk daripada rejeksi-rejeksi ini, ya. Terus ini support. Tidak bisa ditembus oleh candle oleh kehadiran seller-seller yang memang di reject. Ya, bisa dipahami ya. Jadi pola-pola seperti itu harus kita pertimbangkan. Saya tidak terlalu menguasai tentang persumbuan, bagaimana sumbu itu terbentuk, bagaimana sumbu itu akan berdampak. Saya tidak terlalu menguasai ya teman-teman ya. Loss ya. Di sini saya akan open posisi buy selama 3 menit. Kenapa Bang open posisi buy selama 3 menit? Pertama, tren tuh sedang naik, ya. Sedang melakukan sebuah perlawanan dari tren turun mencoba untuk naik. Dari sini sudah lahir sebuah koreksi harga. Ini akan menjadi sebuah koreksi harga. Tetapi koreksi harga apakah itu kuat atau tidaknya? Itu bergantung juga kepada informasi-informasi harga pada candle sebelumnya. Ini informasinya kenaikan, ini kenaikan, ini kenaikan. Jadi sangat mendukung sekali ketika saya melakukan open posisi perdagangan buy, ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi pola FTT itu sangat-sangat mendukung ya teman-teman ya. Terus ini pola apa Bang? Ya pola FTT, follow the trend. Ya. Memanfaatkan sebuah lahirnya candle-candle koreksi, memanfaatkan sebuah informasi-informasi harga yang sudah terlahir, memanfaatkan sebuah support-support yang memang levelnya naik, ya. Ini level support di sini, ini level support, ini level support, ini level resisten, tertembus semua. Tapi Abang di sini open posisi sebelum terbentuknya konfirmasi. Karena saya melihat ini adalah sebuah koreksi. Dan di sini ada sebuah rejeksi, di mana koreksi dan rejeksi itu sama-sama searah. Maksudnya searah gini. Ini koreksi membentuk pelemahan seller. Ini rejeksi, tadinya dia ingin turun, di reject di area support. Pada harga selanjutnya itu akan terjadi seperti itu karena pola market, pola harga, kebiasaan market itu tidak hanya terjadi satu kali. Ingat ya teman-teman, tidak terjadi satu kali. Itu akan berulang setidaknya 3 sampai 4 kali. Ya. Ketika dia mau turun di reject, dia datang lagi. Turun lagi, di reject lagi, dia akan mencoba lagi turun lagi. Begitupun pola kenaikan. Ketika dia mau naik, di reject lagi. Mau naik lagi, di reject lagi. Mau naik, di reject lagi. Sampai memang benar-benar rejection itu nyata bahwa pihak buyer ataupun seller itu lemah. Dan pihak yang melawan itu benar-benar sebuah kekuatan harga. Paham ya teman-teman ya? Jadi pola kita itu mengenali market itu bukan hanya dari teknikal yang memang bentuknya itu candlestick, SNR, RBS. Tapi pola market yang harus kita ketahui juga adalah kebiasaan market. Ya. Harga itu akan seperti itu, terus berulang. Karena perlawanan-perlawanan daripada buyer, perlawanan-perlawanan daripada seller, pada dasarnya ketika buyer itu kuat, maka seller itu akan lemah. Ketika seller itu kuat, buyer pun akan lemah ketika
buyer lemah, seller pun akan kuat. Seperti itu. Ketika seller lemah, buyer akan muncul. Ketika buyer lemah, seller akan muncul. Ya. Polanya akan selalu seperti itu. Terus kita harus memahami sebuah support, sebuah resisten itu adalah perintah pertama. Nah, perintah itu dikerjakan atau tidak tergantung daripada rejeksi di area support, di area resisten sebelumnya. Itu yang saya katakan, ketika resisten sudah terlahir pada periode sebelumnya, itu dia akan membentengi harga itu sendiri ketika dia mau mencoba naik. Paham ya? Seperti halnya resisten sebelah sini. Ini menjadi benteng ketika harga mau naik. Tapi ketika harga itu mencoba untuk turun daripada rejeksi ini, seller itu perlemahan, maka buyer itu akan muncul. Saya mencoba untuk open posisi buy selama 1 menit. Kenapa bang 1 menit? Ya karena yang jelas seller ini lemah. Kemungkinan di sini dia akan menjadi candle hijau, menembus resisten ini dan FTT kembali. Itu baru kemungkinan. Ya, baru kemungkinan. Tapi yang jelas untuk FTT itu tunggu candle yang memang benar-benar candle yang membuat koreksi, ya, membuat koreksi. Paham ya teman-teman ya? Ini masih menjadi sebuah pola harga, pola kenaikan, ya. Masih menjadi sebuah pola harga, pola kenaikan. Artinya FTT masih berlaku. Tetapi seandainya seller-seller yang terlahir itu seller kekuatan, maka buyer itu akan wujud. Ya, buyer itu akan wujud. Tapi kalau sellernya itu seller kekuatan, buyer itu lemah, akan kalah kemungkinan. Karena apa? Lahir sebuah resisten. Ya. Yang penting gini, ketika kita itu tren naik, kita fokus naik. Gak usah fokus kita itu turun. Fokus aja naik. Tinggal kenali seller-seller itu perlemahan atau kekuatan. Ketika sellernya itu seller perlemahan, ya kita tunggu aja sampai harga benar-benar diakuisisi oleh pihak buyer. Ya. Rejeksi itu didukung oleh resisten, makanya di sini itu menjadi sebuah candle seller. Tetapi belum tentu juga seller itu akan terus ke bawah karena di area-area support dia masih ada perlawanan-perlawanan. Paham ya teman-teman ya? Harga itu akan bolak-balik seperti itu. Ya, akan bolak-balik seperti itu. Tunggu saja sellernya perlemahan, tunggu saja ada sebuah rejeksi. Rejeksi itulah salah satu ciri-ciri pertama di mana harga itu ditolak. Harga itu tidak dibolehkan untuk naik ataupun untuk turun, tergantung rejeksinya. Ya, makanya body dan sumbu itu jangan diabaikan. Teman-teman harus bisa memahami juga. Ya. Nih, contohnya di sini resisten, ini bukti rejeksi. Di sini sellernya memang lemah ya. Informasinya ke atas, ini informasinya ke atas. Tapi seandainya buyer di sini tidak kuat ya, seller akan mengambil alih lagi. Seller akan mengambil alih lagi. Polanya seperti itu teman-teman ya. Pola market itu seperti itu. Pada intinya, metode ataupun teknik yang kita gunakan itu tetap pada teknik pola FTT. Ya, pada teknik pola FTT. Teman-teman jangan sering-sering melawan arah kalau tidak ada dukungan yang kuat. Kalau teman-teman itu suka sekali untuk melawan arah, mulai dirubah ya. Karena melawan arah itu resikonya itu luar biasa. Ya. FTT bukan tidak ada resiko, ada resikonya, tapi tidak sebesar reversal. Ya, tidak sebesar reversal. Paham ya teman-teman ya? Saya harap teman-teman paham. Saya tidak mempunyai teknik apapun. Teknik saya tidak mempunyai. Yang jelas saya menganalisa itu berdasarkan pengalaman-pengalaman saya di dalam dunia trading. Jika teman-teman setuju ya silahkan diikuti, dipelajari. Jika teman-teman tidak setuju ya tidak usah, tinggalkan saja. Oke? Paham ya teman-teman ya? Jadi pola-pola kita itu
berdagang itu harus kita pikirkan, ya. Apa yang akan saya buat, apa yang akan saya ambil, bagaimana keadaan tren, bagaimana level support resisten, apakah mendukung untuk kenaikan atau tidak. Itu teman-teman harus pikirkan, ya. Jangan teman-teman itu main open posisi buy ataupun sell tanpa mengetahui dukungan-dukungan yang lainnya. Teman-teman hanya mengetahui dari awal periode, dari informasi-informasi harga. Itu nanti teman-teman akan terjebak. Pola yang kita buat adalah pola atau teknik follow the trend. Ikuti tren yang sedang berjalan saja, ya. Ketika 5 menit dan 1 menit itu searah, itu kita tinggal mengunci, ya, tinggal mengunci. Artinya di 1 menitnya kita hanya mencari supportnya, cari resistennya. 1 menit, 5 menit searah itu mendukung sekali untuk kita open posisi sesuai arah trennya itu, ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa membuat suatu kenyamanan di dalam analisa, membuat suatu psikologis menjadi tenang, manajemen dijaga. Itu teman-teman harus bisa membuat seperti itu, ya. Jangan kita itu terobsesi untuk menguasai teknik-teknik yang memang di luar batas kemampuan kita. Pelajari pelan-pelan. Karena apa? Trading itu bukan suatu permainan di mana kita itu kalah juga tertawa, menang juga tertawa. Trading itu bukan seperti itu, ya. Trading itu yang kita harapkan itu akan menjadi suatu sumber keuangan yang nomor 2, nomor 3 setelah pekerjaan utama, ya. Tapi jangan jadikan patokan bahwa kita itu akan kaya di trading, kita akan sukses di trading. Itu jangan jadikan patokan seperti itu teman-teman ya. Dan gunakanlah trading itu uangnya itu uang dingin, jangan uang yang memang uang itu uang panas. Artinya uang panas itu mungkin teman-teman sudah paham ya, lebih paham daripada saya kemungkinan ya. Oke ya. Jadi untuk video kali ini tentang teknik dan metode untuk part yang ke-8 ini ya, masih sama FTT dan reversal. Reversal hanya kita mengetahui ciri-cirinya. Contohnya sudah lahir candle seperti ini, kita FTT kan, ya kita hati-hati, jangan melakukan open buy lagi, ya, jangan melakukan open buy lagi. Paham ya teman-teman ya? Jadi ketika lahir candle-candle ciri-ciri reversal, kita mau FTT untuk buy, ya kita hati-hati, jangan sembrono, jangan asal numpang. Oh ini candlenya ini buyer, trennya lagi naik, langsung hajar buy, jangan, ya, karena sangat berbahaya. Setidaknya dengan mengetahui ciri-ciri keadaan candle, ciri-ciri reversal, kita untuk FTT itu lebih berhati-hati. Itu yang saya maksud. Tapi bukan berarti FTT itu tidak ada risikonya, tetap ada. Tapi tidak sebegitu tidak sebegitu besar seperti halnya reversal. Kalau reversal itu melawan tren itu kan sangat-sangat sangat-sangat risikonya lebih besar daripada FTT lah, ya. Oke ya, untuk video kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada intinya untuk metode ataupun teknik kita gunakan metode atau teknik follow the trend, ikuti tren yang sedang berjalan saja, ya. Dengan mengetahui candle-candle koreksinya, rejeksi-rejeksinya, itu bisa membantu kita. Oke, itu saya bisa sampaikan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.